Halo, selamat datang kembali di channel Perpus Fisika. Dalam pembelajaran fisika masih bersama dengan saya tentunya, kita masih mempelajari mengenai listrik statis. Yang kita bahas pada video kali ini adalah tentang bola konduktor. Bola konduktor merupakan sebuah bola bermuatan listrik yang muatannya tersebar merata di permukaan bola. Jadi seperti ini. Ada gambar bola, muatannya itu tersebar merata di sekeliling bola, di kulit bola atau di permukaan bola. Ini dia. Jadi bukan di dalam bola. Pada bola konduktor biasanya yang ditanyakan itu mengenai kuat medan listrik dan potensial listrik. Itu biasanya ya. Nah, seperti ini. Ada bola konduktor, muatannya positif semua ini. Nah, ada 4 buah titik. Yang pertama di pusat bola, yang kedua di sini titik A, kemudian titik B di permukaan, dan titik C di luar bola. Jadi bagaimana kuat medan listrik dan potensial listrik titik-titik ini? Ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang di permukaan. Kita akan membahas ini. Kita membahas satu persatu. Yang harus diingat, saya buat menjadi 2 kolom. Yang pertama itu kuat medan listrik, yang kedua itu adalah potensial listrik. Kalau mencari kuat medan listrik, yang pertama di titik A. EA sama dengan 0. Kuat medan listrik di titik A sama dengan 0. Mengapa? Nah, karena muatannya ini ada pada kulit bola atau permukaan bola. Jadi kalau di dalam bola, kuat medan listrik itu sama dengan 0. Di titik manapun dia, di titik ini, di titik ini, semua di sembarang titik di dalam bola itu nilai kuat medannya sama dengan 0. Kemudian VA itu sama dengan VB. Potensial listrik di titik A ini sama dengan di B. Artinya apa? Potensial listrik di dalam bola, di titik manapun dalam bola, itu sama dengan potensial listrik di permukaan bola. Jadi yang dalam ini potensialnya sama dengan yang di permukaan bola. Itu harus diingat. Maka rumusnya VA sama dengan K kali Q per R bola, jari-jari bola. Nah, di permukaan ini kan jari-jari bola. Kemudian E di titik B, kuat medan di titik B. Nah, rumusnya ini K kali Q per RB kuadrat. Maka dia memakai RB. RB ini kan jari-jari bola. Ya, ini dia. K kali Q per RB kuadrat. Kemudian potensial listrik di titik B sama dengan K kali Q per RB. Nah, ini K kali Q per RB sama dengan yang A. Ini kan R bola kan sama dengan RB. Kemudian kuat medan listrik di titik C, ini di luar bola. Maka K kali Q per RC kuadrat. RC yang mana? RC jarak dari titik O sampai titik C. Nah, seperti ini. Ini dia RC kuadrat. Kemudian potensial listrik di titik C. Nah, sama aja. K kali Q per RC. RC jarak dari O ke C. Ini RC. Ini yang harus kalian ingat. Jadi yang harus kalian ingat pertama adalah kuat medan listrik di titik A atau di titik di dalam bola ini dia sama dengan 0. Ya, titik dimanapun dalam bola sama dengan 0. Ini ya, ingat, ini harus diingat. Dan potensial listrik titik dalam bola itu sama dengan titik di permukaan bola. Kita langsung lanjut ke contoh soal ya. Ada bola konduktor bermuatan. Ini ada 4 titik. Titik O di pusat bola, titik A di sini, titik B di permukaan, titik C di luar bola. Nah, ini sudah diketahui jarak masing-masing. Sebuah bola konduktor memiliki muatan 12 mikrokulum, berarti muatannya 12 di permukaan bola ini. Berjari-jari 30 cm. Tentukanlah kuat medan listrik dan potensial listrik suatu titik di. Nah, berarti tentukan kuat medan
dan potensial listrik di mana? A. Di pusat bola, berarti titik O. Yang B titik A, kemudian titik B, dan titik C. Jadi masing-masing mencari kuat medan dan potensial listriknya. Itu pertama kita buat diketahuinya, Q-nya ada 12 mikrocoulomb. Jadi kalau diubahnya adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Kemudian jari-jari bola 30 cm menjadi 0,3 meter. Yang ditanyakan adalah E dan V, kuat medan listrik dan potensial listrik. Yang pertama kali kita kerjakan adalah di titik O atau di pusat bola. Yang pertama, E di titik O sama dengan 0. Kuat medan listrik di titik O sama dengan 0. Mengapa? Setiap titik yang berada di dalam bola, maka kuat medannya sama dengan 0 dimanapun titiknya. Nah, VO sama dengan VB. VO sama dengan K kali Q per RB. Ini dia. Karena potensial listrik di dalam bola sama dengan di permukaan bola. Yang di permukaan mana? Yang B. Maka VO sama dengan VB. K kali Q per RB. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus 9 kali 10 pangkat 9. K-nya, Q-nya 12 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya, 36 kali 10 pangkat 4 volt. Ini untuk potensial listrik di titik O. Kemudian titik A, berapa kuat medannya? Yang pasti jawabannya dia 0 karena masih dalam bola. Kemudian potensial listriknya, VA sama dengan V0 sama dengan VB. Ya, VA ini juga sama dengan VB. Titik dimanapun dalam bola itu sama dengan yang di permukaan bola. Nah, kita ambil yang tadi karena sama aja ya. VA sama dengan 36 kali 10 pangkat 4 volt. Itu sama aja yang pertama kali kita kerjakan. Oke. Kemudian titik B. Nah, titik B ini di permukaan bola. Maka EB sama dengan K kali Q per RB kuadrat. Kita dimasukkan ke rumusnya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 12 kali 10 pangkat min 6 per RB kuadrat. RB dari pusat ke B. 10 tambah 20 berarti 30 cm. Maka 0,3 meter. Nih, 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, dihitung seperti biasa ya. 9 dengan 9 bisa dicoret, maka dapatnya adalah 12 kali 10 pangkat 5 Newton per coulomb. Berapa VB ya? VB itu sama dengan VO sama dengan VA. Tadi berapa dapatnya? 36 kali 10 pangkat 4 volt. Ya sama aja dia, VB, VA, VO sama aja. Nah, yang terakhir titik C. Kita lihat kuat medan listriknya, EC sama dengan K kali Q per RC kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 12 kali 10 pangkat min 6 per RC. Dari pusat ke C, ini berapa jaraknya? 10 tambah 20, 30 tambah 10, 40 cm, berarti 0,4 meter. 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Oke, nah, dikerjakan seperti biasa ya. 12 dengan 16 disederhanakan menjadi 3 dengan 4 2 ini, maka jawabannya 6,75 kali 10 pangkat 4 Newton per coulomb. Ini kuat medan listrik di titik C. Nah, kemudian VC, potensial listrik, K kali Q per RC. Nah, dimasukkan seperti biasa dalam rumus. Angka-angkanya, RC-nya sekian, 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat 6 per 10 pangkat min 1. Dapat hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, ini cara-cara pengerjaannya semua pasti beda-beda. Ada yang dalam bola beda dengan di permukaan bola, kemudian dengan yang di luar bola. Itu berbeda. Oke, harus dipahami. Ingat konsep yang saya berikan tadi. Semoga bisa mengikuti. Kalau belum mengerti, diulang-ulang videonya supaya bisa mengerti. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi video berikutnya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam fisika.